Halo semuanya, saya Bahru Rizky. Selamat datang di channel ini. Sesuai dengan judulnya, di video ini aku akan membuat tutorial cara merajut motif side saddle seperti ini. This is very beautiful pattern. Ini adalah motif yang sangat cantik dan bisa menjadi referensi kita untuk membuat suatu project. Dan di tutorial ini aku akan memakai benang yang lebih besar agar dapat mudah dipahami. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk memulainya, kita akan membuat chain dengan hitungan kelipatan 5 plus 2. Dan di sini aku akan membuat chain sebanyak 25 plus 2. Di sini aku sudah punya chain sebanyak 25 plus 2 atau total chain sebanyak 27. Mari kita langsung ke row pertama. Untuk memulainya, kita akan membuat single crochet pada lubang chain yang kedua dari hook. Hook, lubang chain yang pertama, lubang chain yang kedua. Kita akan membuat single crochet di lubang chain yang kedua. Colok hakpen, kait benang, tarik, sisa 2 loop, kait benang, lalu tarik melalui 2 loop tersebut. Sempurna. Lalu kita akan membuat 3 chain. 1, 2, 3. Setelah itu kita akan membuat 4 double crochet secara bersama-sama. 4 double crochet di lubang stitch berikutnya dan akan kita buat menjadi 1 stitch. Double crochet yang pertama, colok, kait benang, sisa 3 loop, ambil benang, lewati loop, sisa 2 loop. Kita sudah punya double crochet yang pertama. Kemudian kita akan buat yang kedua, kait benang, colok, lalu kait benang, tarik melalui lubang stitch, sisa 4 loop, kait kembali benang, lewatkan melalui 2 loop yang pertama, sisa 3 loop, double crochet yang kedua. Kemudian kita membuat yang ketiga, kait benang, colok, kait, tarik, sisa 5 loop, kita akan buat menjadi 4 loop sehingga menjadi 3 double crochet di sini. Kita buat kembali double crochet yang terakhir, colok, kait, tarik, sisa 5 loop. Kita sudah punya 4 double crochet di sini dan 5 loop di hakpen kita. Lalu kita akan habiskan loop tersebut dengan cara kait benang, lalu lewatkan ke semua loop yang ada. Lalu kita buat chain 1. Sempurna. Kita akan mengulangi motif yang sama sampai ke ujung row pertama. Untuk memulainya kembali, kita akan membuat single crochet di stitch berikutnya, lalu chain 3, 1, 2, 3. Kemudian kita akan membuat 4 double crochet yang akan kita buat menjadi 1 stitch. 4 double crochet secara bersama-sama. 1 double crochet, 2 double crochet, 3 double crochet, 4 loop pada hook kita, pada hakpen kita, kemudian 4 double crochet sehingga sisa 5 loop dan akan kita habiskan.
lalu chain 1 sempurna. Kita akan ketemu di sini dengan mengulang motif yang sama seperti ini. Aku sudah berada di penghujung row yang pertama. Sisa satu lubang stitch di sini. Kita akan buat single crochet untuk menutup row yang pertama ini. Lalu kita akan membuat 4 chain menuju ke row kedua. 1, 2, 3, 4. Lalu kita putar pekerjaan kita. Dan kita akan membuat single crochet di stitch yang telah kita buat dari 4 double crochet yang disatukan, which is di sebelah sini. Kita buat single crochet. Lalu kita akan mengulang motif yang sama. Kita buat 3 chain. 1, 2, 3. Lalu kita akan membuat 4 double crochet di lubang space yang telah kita buat dari 3 chain di row sebelumnya, yaitu di sini. Ini adalah 3 chain yang kita buat tadi, dan kita akan membuat 4 double crochet di dalamnya. Kait benang, colok, kait benang, tarik melewati lubang, kait benang, sisa 2 loop, kita buat double crochet yang kedua, sisa 3 loop di hakpen kita, double crochet yang ketiga, sisa 4 loop, dan double crochet yang keempat. Sehingga kita punya 5 loop di hakpen kita dan akan kita habiskan kait lalu tarik benang melalui 5 loop tersebut. Sempurna, lalu kita chain 1. Motif pattern yang pertama sudah kita buat di row kedua, dan kita akan melakukannya sampai ke ujung row kedua. Untuk memulainya kembali, kita akan membuat single crochet pada stitch yang telah dibuat dari 4 double crochet yang disatukan dari row sebelumnya, yang ini. Chain 3, double crochet yang pertama, double crochet yang kedua, double crochet yang ketiga, double crochet yang keempat, sisa 5 loop, tarik benang, kait melewati semuanya, sempurna. Lalu kita akan buat chain 1. Lakukan sampai ke sini. Aku sudah berada di penghujung row kedua. Untuk mengakhirinya seperti di row pertama, kita akan membuat single crochet di stitch terakhir pada row pertama. Nih, single crochet. Lalu kita akan membuat 4 chain, 1, 2, 3, 4, dan memutarnya untuk melakukan motif di row ketiga. Untuk melakukannya lagi, kita membuat single crochet di stitch yang dibuat dari 4 double crochet, lalu kita buat single crochet, 3 chain, 1, 2, 3, buat double crochet 4 pada lubang space ini, 4 double crochet kita buat menjadi 1, 1,
2, 3, 4. Sempurna. Chain 1, kemudian kita lakukan sampai ke ujung row ketiga. Aku sudah berada di penghujung row yang ketiga. Nah, untuk mengakhiri row ketiga ini, kita akan membuat single crochet di lubang chain yang kedua yang telah kita buat di row sebelumnya. Chain pertama, chain yang kedua. Kita akan buat single crochet di sini. Single crochet. Sempurna. Row ketiga sudah selesai. Kemudian untuk menuju row keempat, kita akan kembali membuat chain sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian putar. Dan kita melakukan motif yang sama atau pattern yang sama seperti row ketiga, kedua, dan pertama. Sampai dengan panjang pekerjaan yang kita inginkan. Setelah kita melanjutkan dan mengulangi row pertama, kedua, dan ketiga, akan menghasilkan motif yang seperti ini, dan inilah yang disebut dengan side saddle stitch. Motif yang sangat unik dan menarik, dan ini adalah reversible atau bisa dibulak-balik, dua sisi yang sama. Dan motif ini bisa dipakai untuk membuat scarf, selimut, ataupun bisa dibuat untuk project tas. Look lain dari side saddle ini menggunakan benang nilon. Sungguh tidak bohong, ini adalah motif yang sangat cantik. Baik, terima kasih sudah menonton. Jika suka, klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, dadah.